Malam itu udara di hutan pinus lembah batu terasa lebih dingin dari biasanya. Kabut tipis menutupi jalan setapak ketika 4 remaja, Rian, Tika, Ardi, dan Novi, melangkah masuk sambil menenteng kamera dan tripod. Mereka datang bukan untuk berkemah, melainkan untuk membuat konten eksplorasi mistis yang sedang populer di YouTube. Ide itu datang dari Rian, sang kameramen yang ingin menaikkan jumlah penontonnya. Katanya, jika mereka bisa merekam kejadian aneh, kanalnya akan meledak. Sore sebelumnya, mereka sempat berhenti di rumah tua dekat pintu masuk hutan. Rumah itu sudah lama kosong, tapi di dalamnya mereka menemukan papan kayu bertuliskan huruf-huruf kuno dan sebuah boneka kecil dari kain lusuh yang digantungkan pada pensil. Ardi langsung mengenali benda itu. "Ini kayak jelangkung," ujarnya setengah bercanda. Rian, dengan semangat yang menggebu, memutuskan untuk membawanya. "Pas banget buat segmen malam ini," katanya, menertawakan peringatan Tika yang merasa tidak enak sejak mereka masuk ke rumah itu. Ketika malam turun sepenuhnya, mereka menyalakan 4 batang lilin di tengah lingkaran yang mereka buat dari ranting dan batu. Kamera dipasang menghadap boneka jelangkung, dan suasana mulai terasa menegang. Angin seolah berhenti. Hanya suara gesekan daun pinus yang terdengar lirih. Novi memegang papan tulis kecil. Ardi menggambar lingkaran di tanah, dan Rian mulai berbicara ke arah kamera dengan suara bergetar antara gugup dan antusias. "Kami akan mencoba permainan kuno pemanggil arwah yang dilarang sejak lama. Kalau ada yang muncul, tolong jangan panik." Tika menunduk, kedua tangannya gemetar saat membaca mantra yang mereka temukan di papan tua tadi. Suaranya lirih tapi jelas. "Jelangkung-jelangkung datang tak dijemput, pulang tak diantar." Setelah kalimat itu, angin tiba-tiba bertiup kencang, meniup salah satu lilin hingga padam. Mereka semua saling berpandangan. Rian terkekeh gugup, mencoba menganggapnya kebetulan. Tapi sesaat kemudian, boneka itu bergerak sedikit, seolah menggeliat. Ardi menahan napas. "Kau yang nyenggol?" tanyanya. Tidak ada yang menjawab. Lalu boneka itu benar-benar berdiri tegak, padahal tidak ada yang menyentuhnya. Pensil di ujungnya menulis pelan di tanah, membentuk sesuatu yang samar. Huruf S. Tika berteriak kecil dan menjatuhkan papan tulis. Lilin-lilin lainnya bergoyang. Cahayanya menari liar, dan suara seperti bisikan terdengar dari balik pepohonan. Suara itu memanggil, pelan tapi jelas, menyebut nama Rian. Ia menoleh spontan ke arah gelap, matanya membulat. "Kalian dengar itu?" tanyanya panik. Namun belum sempat ada yang menjawab, kamera mereka tiba-tiba mati. Hanya tersisa cahaya ponsel yang bergetar di tangan Novi. Dalam cahaya redup itu, mereka melihat boneka jelangkung kini menggantung di udara. Tali kainnya melilit ranting pinus. Tidak ada angin, tapi tubuh boneka itu berputar perlahan, seakan menatap satu persatu dari mereka. Tika menjerit, Novi menjatuhkan ponsel, dan layar menjadi gelap. Di tengah kekacauan itu, suara Rian terdengar lirih. Entah kepada siapa ia berbicara. "Kalau ini bukan lelucon, tolong, hentikan permainannya." Tapi malam sudah terlanjur memanggil sesuatu yang tidak bisa mereka kembalikan. Pagi datang dengan kabut tebal, yang masih menggantung di antara batang-batang pinus. Burung-burung tidak bersuara, seolah seluruh hutan menolak kehidupan pagi itu. Rian terbangun di dalam tenda dengan kepala berat dan napas tersengal. Kamera yang semalam mereka pasang ditemukan tergeletak di tanah, lensanya pecah, dan baterainya habis. Ia tidak ingat kapan mereka mematikan kamera. Yang ia tahu hanya satu, mereka semua berlari ketika boneka jelangkung itu mulai melayang. Ardi duduk di luar tenda, menatap kosong ke arah hutan. Wajahnya pucat, matanya merah karena tidak tidur. "Aku mimpi," katanya pelan. Ada perempuan berdiri di antara pohon pinus. Rambutnya panjang, wajahnya ketutup kain putih. Dia cuma diem, tapi aku ngerasa dia ngeliat aku terus. Rian menatapnya tak percaya. Namun sebelum ia bisa membalas, Tika keluar dari tenda dengan ekspresi ketakutan. Di tangannya, ia memegang papan tulis kecil tempat mereka menulis mantra semalam. Kini ada tulisan baru di sana, dengan goresan kasar. "Jangan tinggalkan aku." Mereka saling berpandangan, dan tanpa banyak bicara, memutuskan untuk membereskan perlengkapan dan turun dari hutan. Namun anehnya, jalan setapak yang mereka lalui tidak lagi sama. Setiap kali mereka berjalan lurus, mereka selalu kembali ke tempat awal. Rian mencoba menggunakan GPS di ponselnya, tapi sinyal lenyap. Peta digital hanya menampilkan titik yang berputar di lokasi yang sama. Sementara itu, Novi berjalan paling belakang dengan wajah muram. Sejak pagi ia belum bicara. Tika sempat memegang tangannya,
Tapi gadis itu menepis pelan dan terus menatap ke arah pepohonan. Di sela kabut, mereka mendengar suara perempuan tertawa lirih. Tertawa seperti dari jauh, tapi juga dekat di telinga. Ardi spontan menoleh ke segala arah, namun tak melihat siapapun. Lalu, di antara dua batang pinus besar, sesuatu tergantung. Rambut panjang, kaki menjulur, tubuh perempuan berpakaian putih. Bayangannya hanya terlihat sebentar sebelum kabut menutupinya lagi. Tika menjerit, Rian menariknya pergi. Tapi langkah mereka seolah makin berat, seperti berjalan di lumpur. Sore menjelang, kabut makin tebal dan udara semakin lembab. Rian memutuskan mencari bantuan ke rumah tua tempat mereka menemukan papan jelangkung, berharap ada warga atau penjaga hutan di sana. Namun saat tiba di depan rumah itu, mereka terdiam. Rumah tersebut kini tampak lebih rusak, seperti sudah ditinggalkan puluhan tahun. Di dindingnya tergantung foto wanita tua dengan tatapan tajam. Rambutnya panjang, mengenakan jubah hitam. Di bawah foto itu tertulis nama yang membuat Tika merinding. Dukun Raras, penjaga arwah hutan pinus. Ardi membaca tulisan itu perlahan, lalu tubuhnya gemetar. Itu yang aku lihat dalam mimpi, gumamnya. Tika mundur pelan, tapi tiba-tiba Novi menatap foto itu lama sekali. Lalu tersenyum aneh. Dia bukan mau nyakitin, katanya lirih. Dia cuman ingin kita main lagi. Suaranya berubah lebih berat, bukan seperti Novi yang mereka kenal. Lilin di sudut rumah menyala sendiri, dan udara di ruangan beraroma tanah basah dan darah. Rian melangkah mundur dengan gemetar. Ia sadar sesuatu. Permainan semalam belum selesai, dan arwah yang mereka panggil tidak pernah pulang. Malam turun begitu cepat, seolah matahari enggan menunggu mereka keluar dari hutan itu. Angin bertiup kencang, meniup daun-daun kering yang beterbangan seperti bisikan dari tanah. Rian menyalakan senter, tapi cahayanya terus berkedip, sementara Novi berdiri diam di depan rumah tua itu dengan mata kosong. Tika memanggil namanya berulang kali, namun gadis itu tidak bereaksi. Ardi mengguncang bahunya, dan saat itu Novi menatap mereka dengan senyum lebar yang tidak wajar. Dia sudah datang, katanya lirih. Suaranya parau seperti berasal dari dua orang sekaligus. Rian merasakan bulu kuduknya berdiri. Siapa yang datang? Tanyanya pelan. Novi menunduk, kemudian mengangkat kepalanya perlahan. Dari matanya mengalir darah hitam, dan ia berteriak dengan suara melengking yang menggema di seluruh hutan. Lilin-lilin di rumah tua itu menyala serentak, menerangi ruangan dengan cahaya kekuningan yang aneh. Di tengah ruangan, boneka jelangkung yang mereka tinggalkan semalam kini duduk tegak di kursi kayu, dikelilingi lingkaran darah kering. Tika menjerit dan mundur ke dinding. Tapi dari jendela ia melihat bayangan wanita berambut panjang berjalan di antara pepohonan, seolah mengelilingi rumah. Ardi mencoba membuka pintu untuk lari, namun pintu itu tak bisa digerakkan. Seperti menempel pada dinding, udara di dalam ruangan semakin dingin. Napas mereka terlihat seperti asap. Rian menatap kamera di tangannya yang masih menyala, merekam setiap detik ketakutan mereka. Kalau ada yang nemuin video ini, tolong jangan datang ke sini, katanya dengan suara bergetar. Tiba-tiba Novi melangkah maju, memegang boneka jelangkung itu dengan tangan bergetar. Permainannya belum selesai, ucapnya dengan nada datar. Boneka itu bergerak sendiri, pensil di tangannya menulis di lantai kayu, mencoret-coret hingga membentuk kata, "Temani aku." Cahaya lilin berputar seperti tertiup badai, lalu padam satu persatu. Kegelapan menelan mereka sepenuhnya, hanya tersisa jeritan dan langkah yang berlarian ke segala arah. Ketika senter Rian menyala lagi, ia hanya melihat Tika berdiri di pojok ruangan dengan tangan menutupi wajah. Ardi sudah tidak ada. Rian mendekat, mengguncang tubuh Tika, namun gadis itu membeku seperti patung. Saat ia menurunkan tangannya, mata Tika kosong, pupilnya putih seluruhnya. Di belakangnya, di dinding kayu, tertulis dengan darah, "Mereka sudah di sini." Rian berlari keluar rumah, akhirnya berhasil membuka pintu. Ia menembus kabut pinus sambil membawa kameranya, terengah-engah, mencoba mencari jalan keluar. Tapi kemanapun ia pergi, jalannya selalu kembali ke rumah yang sama. Ia berhenti, menatap layar kamera, dan di sana ia melihat bayangan dirinya. Tapi di belakangnya berdiri Novi, tersenyum lebar dengan boneka jelangkung di tangan. Keesokan harinya, sekelompok pendaki menemukan kamera di antara akar pohon pinus. Di dalamnya hanya ada rekaman terakhir. Rian memegang kamera dengan wajah ketakutan, berbisik lirih, "Jelangkung datang tak dijemput, pulang tak diantar." Setelah itu, layar berguncang dan mati. Di akhir rekaman, sesaat sebelum gelap, boneka jelangkung tampak duduk di tanah basah, menatap ke arah kamera,
dan di belakangnya samar terlihat sosok perempuan berjubah hitam berdiri di antara kabut. Permainan benar-benar belum berakhir.